Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Sukmawati dengan NIM T2019-7006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dalil dan juga pembagian dalil. Pengertian dalil. Dalil berasal dari bahasa Arab, yaitu kata kerja dari dalla, yadullu, dan dalil, yang artinya adalah yang menunjuk, yang memberi tanda atau petunjuk. Ada contoh seperti ini. Ada asap yang mengepul jauh di balik tembok. Kita akan berkeyakinan bahwa di balik tembok itu ada api. Mengapa? Karena adanya asap. Nah, asap ini disebut dengan dalil atau petunjuk. Secara istilah usuliyin, dalil berarti segala sesuatu yang dengan analisa yang benar dan dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mengetahui sebuah informasi meski hanya sampai derajat dzanni. Artinya, dalil itu adalah segala sesuatu yang dengan analisa yang benar atau yang dapat menyampaikan kepada pandangan yang benar dan tepat dan dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk menentukan sebuah hukum syar'i yang bersifat amaliyah dengan jalan qot'i maupun dzanni. Lalu ada pembagian dalil. Pembagian dalil di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah pembagian dalil berdasarkan kualitasnya, yang kedua adalah pembagian dalil berdasarkan sifatnya, yang ketiga adalah pembagian dalil berdasarkan disepakati atau tidaknya. Yang pertama adalah pembagian dalil berdasarkan kualitasnya. Maksud dari kualitasnya di sini adalah sifatnya, yaitu dari aspek qot'i dan dzanni. Kata qot'i ini adalah sinonim dari kata doruri. Doruri yang artinya adalah pasti. Sedangkan kata dzanni ini adalah sinonim dari kata hadori yang artinya adalah dugaan. Secara istilah, dalil qot'i ini adalah dalil yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak mengandung kemungkinan takwil atau pengalihan makna, itu dari makna asal ke makna yang lain. Contohnya adalah pada surah Al-Baqarah ayat 234, ini menjelaskan atau menerangkan tentang masa iddah dari seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Maka sudah jelas bahwa pada surah Al-Baqarah ayat 234 ini menjelaskan tentang masa iddah dari seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Lalu ada dalil dzanni. Dalil dzanni ini adalah dalil yang menunjukkan suatu makna tertentu dan mengandung kemungkinan takwil atau pengalihan makna dari makna asal ke makna lain. Contohnya adalah pada surah At-Taubah ayat 28, yaitu menjelaskan tentang najisnya orang-orang musyrik. Nah, yang dimaksud dengan najisnya orang-orang musyrik di sini, apakah najisnya badan mereka secara hakiki atau najisnya akidah yang mereka yakini. Nah, di sini ada dugaan atau ada kemungkinan pengalihan makna atau mengandung kemungkinan makna pengalihan makna, yaitu makna asal ke makna yang pembagian dalil berdasarkan sifatnya ada 2, yaitu dalil nakli dan juga dalil akli. Dalil nakli ini adalah dalil yang diterima dari periwayatan seperti Al-Quran, hadis, dan juga ijma. Sedangkan dalil akli ini adalah dalil yang berasal dari akal pikiran manusia, seperti qiyas, terus istihsan, dan lain sebagainya. Lalu pembagian dalil yang ketiga adalah berdasarkan disepakati atau tidaknya. Nah, dalil yang disepakati ini adalah dalil yang diterima oleh ulama dan
digunakan sebagai dalil. Contohnya adalah seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Lalu yang dalil yang tidak disepakati adalah dalil yang tidak diterima oleh seluruh ulama tentang keberadaannya sebagai dalil, yaitu seperti maslahah mursalah dan juga urf dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Isbah, NIM T2019-726. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber ilmu fikih. Yang pertama yaitu Al-Quran. Kata Al-Quran ini masdar dari kata qoro'a yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran ini adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sumber yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah ini adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, atau penetapan terhadap sesuatu. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma ini kesepakatan semua mujtahid dari ijma umat Nabi Muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syarak tertentu. Macam-macam ijma ini ada banyak. Jika ditinjau dari segi cara terjadinya, ijma ini ada dua, ijma bayani dan juga ijma sukuti. Jika ditinjau dari segi yakin atau tidaknya terjadi suatu ijma, ini ada dua juga, yaitu ijma qat'i dan juga ijma zanni. Di dalam kitab-kitab fikih atau usul fikih ada beberapa macam ijma yang dihubungkan dengan masa tempat terjadi dan juga orang-orang yang melaksanakannya. Ijma-ijma itu adalah ijma sahabat, yaitu ijma yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu ijma khulafaur rasyidin, yaitu yang dilakukan oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yaitu ijma Syaikhan, yaitu ijma yang dilakukan oleh Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Yang keempat yaitu ijma ahli Madinah, yaitu ijma yang dilakukan oleh ulama-ulama yang ada di Madinah. Yang terakhir yaitu ijma ulama Kufah, yaitu ijma yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Kufah. Yang keempat, sumber yang keempat yaitu qiyas. Qiyas ini adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa tertentu yang tidak ada dasar nasnya, dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara keduanya, antara kejadian atau peristiwa tersebut. Qiyas ini juga bermacam-macam. Ada qiyas al-aulawi, ada qiyas al-musawi, ada qiyas al-adna, ada qiyas jali, ada qiyas khofi, ada qiyas dalalah, dan terakhir yaitu ada qiyas syabah. Yang kelima yaitu istisan. Istisan ini merupakan meninggalkan hukum suatu peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berdasarkan dalil syara' menuju ketetapan hukum peristiwa atau kejadian lain karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkan. Yang keenam yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini adalah maslahah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam
dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat legitimasi atau membatalkan masalah tersebut. Yang ketujuh yaitu uruf. Uruf ini merupakan sesuatu yang dikenal oleh manusia dan manusia bisa melakukan hal tersebut, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. Atau bisa juga disebut dengan adat istiadat atau kebiasaan. Macam-macam huruf ini ada banyak. Jika ditinjau dari segi sifatnya ada dua, yaitu huruf goli dan juga huruf amali. Jika ditinjau dari segi terima atau tidaknya, huruf ini ada dua juga, yaitu huruf sahih dan juga huruf fasid. Ya, yang ketiga, jika ditinjau dari segi ruang lingkupnya, itu ada dua juga, yaitu huruf am dan juga huruf khos. Yang kedelapan, sumber yang kedelapan yaitu syar'u man qablana. Syar'u man qablana ini merupakan syariat yang dibawa oleh para rasul sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang menjadi petunjuk bagi umat yang mereka diutus kepadanya, seperti syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Dawud, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, dan sebagainya. Lalu yang ke-9 yaitu istisyab. Istisyab ini berbeda dengan istisyan. Istisyab ini menurut istilah yaitu tetap berpegang teguh kepada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut. Yang ke-11 yaitu adzari'ah. Adzari'ah ini merupakan menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kerusakan atau kemaksiatan. Dan yang terakhir yaitu mazhab sababi. Mazhab sababi ini merupakan pendapat sahabat yang berkaitan dengan suatu hukum. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.